Ikan lumba-lumba adalah jenis ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Delphinidae atau Odontoceti. Ikan ini termasuk dalam kelompok Cetacea, yaitu kelompok hewan mamalia yang hidup di laut dan memiliki kemampuan bernapas di udara. Ikan ini terkenal dengan kecerdasannya yang tinggi dan kemampuan berkomunikasi yang kompleks. Ikan lumba-lumba hidup di berbagai perairan di seluruh dunia, dari laut tropis hingga lingkungan kutub. Ikan ini terutama ditemukan di daerah laut yang hangat, terutama di sekitar Khatulistiwa. Habitatnya meliputi zona pesisir, perairan dalam, dan laut terbuka. Beberapa jenis ikan lumba-lumba bahkan hidup di perairan tawar. Ikan lumba-lumba memiliki tubuh yang ramping dan berbentuk torpedos, dengan sirip yang besar dan mengkilap di atasnya. Ikan ini memiliki warna yang bervariasi, dengan beberapa jenis ikan ini memiliki pola dan corak yang khas di tubuhnya. Ikan ini memiliki gigi yang runcing dan tajam, serta memiliki sistem sonar yang kompleks yang digunakan untuk menemukan mangsa dan berkomunikasi dengan sesamanya. Morfologi ikan lumba-lumba. Morfologi atau struktur fisik dari ikan lumba-lumba adalah salah satu aspek penting dalam studi tentang spesies ini. Ikan lumba-lumba memiliki tubuh yang berbentuk torpedo dengan kepala yang khas, serta sirip yang kuat dan fleksibel. Beberapa ciri morfologi ikan lumba-lumba yang paling menonjol antara lain, bentuk tubuh. Ikan lumba-lumba memiliki tubuh yang berbentuk torpedo, ramping di bagian ekor dan besar di bagian depan. Tubuhnya dilapisi dengan kulit yang tebal dan halus, serta ditutupi dengan rambut halus yang tersebar merata. Kepala ikan lumba-lumba memiliki bentuk yang khas, yaitu membulat dengan moncong yang pendek dan pipih. Ikan lumba-lumba juga memiliki mata yang besar dan pandangan yang sangat tajam. Sirip. Ikan lumba-lumba memiliki beberapa jenis sirip, termasuk sirip punggung, sirip ekor, dan sirip perut. Sirip punggung dan sirip ekor ikan lumba-lumba sangat fleksibel dan kuat, sehingga memungkinkan ikan lumba-lumba bergerak dengan sangat cepat dan akurat. Warna tubuh ikan lumba-lumba bervariasi, tergantung pada spesies dan daerahnya. Beberapa spesies ikan lumba-lumba memiliki warna abu-abu kebiruan, sedangkan yang lain memiliki warna hitam, putih, atau bahkan pink. Ukuran tubuh ikan lumba-lumba bervariasi antara spesies. Spesies ikan lumba-lumba yang paling umum, yaitu Tursiops truncatus, memiliki panjang tubuh sekitar 2-4 meter dan berat sekitar 150-600 kg. Selain itu, ikan lumba-lumba juga memiliki gigi yang tajam dan kuat untuk membantu mereka mencabik-cabik makanan. Gigi ikan lumba-lumba tumbuh sepanjang hidupnya dan biasanya terdiri dari sekitar 80 hingga 100 gigi. Pengetahuan tentang morfologi ikan lumba-lumba sangat penting untuk memahami karakteristik dan perilaku spesies ini, serta untuk melakukan identifikasi spesies dengan lebih akurat. Selain itu, pengetahuan tentang morfologi juga dapat digunakan dalam konservasi dan pengelolaan populasi ikan lumba-lumba di alam liar. Habitat dan penyebaran ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba dapat ditemukan di perairan laut yang hangat dan tropis di seluruh dunia. Mereka termasuk dalam keluarga Cetacea, yang mencakup semua jenis paus dan lumba-lumba. Secara umum, ikan lumba-lumba cenderung menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan dangkal dekat pantai atau di perairan yang lebih dalam di lepas pantai. Beberapa jenis ikan lumba-lumba ditemukan di seluruh dunia, sedangkan yang lain memiliki penyebaran terbatas di wilayah tertentu. Misalnya, ikan lumba-lumba bottlenose, Tursiops truncatus, ditemukan di seluruh dunia, dari perairan tropis hingga perairan sedang. Sementara itu, ikan lumba-lumba pantai, Sousa chinensis, hanya ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Australia.
Ikan lumba-lumba biasanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka berenang di dekat permukaan laut atau di perairan dangkal, meskipun mereka juga dapat menyelam hingga kedalaman yang lebih besar. Mereka dapat ditemukan di sepanjang pantai, muara sungai, dan bahkan di dekat pulau-pulau kecil di tengah laut. Ikan lumba-lumba juga dikenal sebagai spesies migran, yang berarti mereka dapat melakukan perjalanan jauh untuk mencari makanan atau berbiak. Habitat ikan lumba-lumba sangat penting dalam konservasi dan pengelolaan spesies ini. Banyak populasi ikan lumba-lumba terancam karena hilangnya habitat mereka akibat aktivitas manusia, seperti perburuan ikan, polusi, atau perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk memahami habitat dan penyebaran ikan lumba-lumba untuk dapat melakukan upaya konservasi yang efektif dan menjaga kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Sistem pernapasan ikan lumba-lumba. Sistem pernapasan ikan lumba-lumba sangat berbeda dengan manusia dan hewan darat lainnya. Ikan lumba-lumba termasuk dalam keluarga Cetacea, yang berarti mereka adalah mamalia laut dan memiliki sistem pernapasan yang mirip dengan paus. Ikan lumba-lumba bernapas dengan menggunakan paru-paru, seperti manusia. Namun, mereka harus naik ke permukaan air untuk mengambil udara segar. Ketika mereka mencapai permukaan air, ikan lumba-lumba menghirup udara melalui lubang hidung mereka, yang disebut blowhole, di bagian atas kepala. Blowhole ini terhubung dengan saluran pernapasan yang panjang dan bercabang-cabang hingga mencapai paru-paru mereka. Setelah mereka mengambil napas, mereka menutup blowhole dan mengembalikan kepala mereka ke dalam air. Selama menyelam, ikan lumba-lumba mengandalkan cadangan oksigen yang disimpan dalam darah dan otot mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menahan napas selama lebih dari 20 menit. Meskipun ini tergantung pada jenis dan kondisi fisik individu. Sistem pernapasan yang unik ini memungkinkan ikan lumba-lumba untuk hidup di air selama sebagian besar hidup mereka dan beradaptasi dengan lingkungan laut yang berubah-ubah. Perilaku ikan lumba-lumba. Perilaku ikan lumba-lumba sangat kompleks dan menarik untuk dipelajari. Mereka dikenal sebagai mamalia laut yang sangat cerdas dan sosial. Ikan lumba-lumba hidup dalam kelompok sosial yang disebut pod. Pod ini biasanya terdiri dari beberapa individu hingga beberapa ratus ekor. Salah satu perilaku ikan lumba-lumba yang paling terkenal adalah kemampuan mereka untuk melompat dari air. Ini dikenal sebagai bridge. Ikan lumba-lumba dapat melompat hingga 20 kaki dari air dan melakukan berbagai trik seperti memutar, meluncur, dan berputar di udara. Selain itu, ikan lumba-lumba juga dikenal karena kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan pod mereka menggunakan berbagai jenis suara. Mereka menggunakan suara ini untuk berbicara dengan sesama pod dan untuk memanggil anggota pod lainnya. Perilaku lainnya termasuk berburu makanan, bermain, dan merayap di dasar laut. Ikan lumba-lumba juga dapat menunjukkan perilaku kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan alat dan belajar dari pengalaman mereka. Hubungan ikan lumba-lumba dengan manusia. Hubungan antara ikan lumba-lumba dan manusia dapat sangat kompleks. Di satu sisi, ikan lumba-lumba menjadi daya tarik wisata di beberapa tempat dan banyak orang menikmati melihat mereka berenang bebas di habitat alami mereka. Di sisi lain, ikan lumba-lumba juga sering menjadi mangsa perburuan dan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, serta terancam oleh polusi dan kerusakan habitat. Selain itu, ikan lumba-lumba juga memiliki sejarah panjang dalam hubungannya dengan manusia. Beberapa komunitas pesisir telah melibatkan ikan lumba-lumba dalam budaya dan mitologi mereka selama ribuan tahun. Namun, di beberapa tempat, ikan lumba-lumba juga pernah ditangkap untuk digunakan sebagai makanan dan bahkan untuk hiburan. Di beberapa tempat, ikan lumba-lumba juga telah dilatih untuk tampil dalam atraksi sirkus dan taman hiburan lainnya. Namun,
Banyak organisasi dan aktivis melawan penggunaan ikan lumba-lumba dan mamalia laut lainnya dalam atraksi manusia karena kesejahteraan hewan dan keberlanjutan ekosistem laut yang penting. Secara keseluruhan, hubungan antara ikan lumba-lumba dan manusia adalah kompleks dan terus berkembang. Dalam upaya untuk memastikan keseimbangan ekosistem laut dan kesejahteraan ikan lumba-lumba, penting untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Ikan lumba-lumba memiliki otak yang besar dan kompleks, dengan kemampuan belajar dan ingatan jangka panjang yang baik. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan sosial yang kuat dan mampu berinteraksi dengan manusia dengan cara yang sangat kompleks. Hal ini membuat ikan lumba-lumba mudah untuk dilatih. Ketika dilatih, ikan lumba-lumba biasanya diberi makan sebagai penghargaan dan hukuman seperti tidak diberikan makan sebagai bentuk hukuman. Mereka juga diberi stimulasi visual dan suara sebagai bentuk komunikasi dan instruksi selama pelatihan. Selain itu, pelatihan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan perintah-perintah sederhana dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ikan lumba-lumba. Namun, meskipun mudah dilatih, kita harus tetap memperhatikan kesejahteraan ikan lumba-lumba saat dilatih. Pelatihan yang terlalu intens atau metode pelatihan yang tidak sesuai dapat menyebabkan stres pada ikan lumba-lumba dan dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pelatihan harus dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman dalam pelatihan ikan lumba-lumba. Terdamparnya ikan lumba-lumba di tepi pantai bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun manusia. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terdamparnya ikan lumba-lumba di tepi pantai antara lain, 1. Faktor alam. Terdamparnya ikan lumba-lumba di tepi pantai bisa disebabkan oleh faktor alam, seperti gelombang laut yang tinggi, arus laut yang kuat, perubahan suhu air yang drastis, dan badai. Faktor-faktor alam ini dapat mengganggu orientasi ikan lumba-lumba dan membuat mereka terdampar di tepi pantai. 2. Faktor kesehatan. Ikan lumba-lumba yang sakit atau terluka mungkin tidak mampu berenang dengan baik dan akhirnya terdampar di tepi pantai. Beberapa penyakit atau kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan terdamparnya ikan lumba-lumba diantaranya infeksi, parasitisme, keracunan, dan trauma fisik. 3. Faktor manusia. Manusia juga dapat mempengaruhi terdamparnya ikan lumba-lumba di tepi pantai. Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan jaring besar atau perangkap, pembangunan pantai yang merusak habitat ikan lumba-lumba, polusi laut yang dapat merusak kesehatan ikan lumba-lumba, dan kebisingan dari kapal dan aktivitas laut lainnya dapat mengganggu orientasi ikan lumba-lumba dan menyebabkan terdamparnya mereka di tepi pantai. Terkadang terdamparnya ikan lumba-lumba di tepi pantai dapat dihindari dengan melakukan tindakan preventif, seperti mengurangi polusi laut, merancang jaring ikan yang lebih aman bagi ikan lumba-lumba, dan memperbaiki atau mengurangi kebisingan dari aktivitas manusia di laut. Jika ikan lumba-lumba sudah terdampar di tepi pantai, segera lakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan untuk mengembalikan mereka ke laut dengan aman. Ikan lumba-lumba diketahui memiliki kemampuan untuk menolong manusia dalam situasi-situasi tertentu. Beberapa alasan mengapa ikan lumba-lumba dapat menolong manusia antara lain, 1. Kemampuan sosial. Ikan lumba-lumba merupakan hewan yang sangat sosial dan mampu berkomunikasi dengan manusia dengan baik. Mereka dapat membentuk hubungan yang erat dengan manusia dan dengan mudah membentuk ikatan emosional. 2. Kemampuan beradaptasi. Ikan lumba-lumba memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan dapat belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Hal ini membuat mereka dapat membantu manusia dalam situasi tertentu. 3. Pemahaman situasi.
Ikan lumba-lumba diketahui memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan menanggapi perubahan dalam lingkungan mereka dengan cepat. Hal ini membuat mereka dapat membantu manusia dalam situasi darurat atau bencana. 4. Kemampuan melindungi. Ikan lumba-lumba juga diketahui memiliki insting untuk melindungi makhluk lain yang dianggap lemah atau terancam, seperti manusia yang terombang-ambing di tengah laut. Meskipun ikan lumba-lumba dapat menolong manusia, kita harus selalu memperhatikan kesejahteraan ikan lumba-lumba saat berinteraksi dengan mereka. Perlakukan ikan lumba-lumba dengan hormat dan jangan memaksakan tugas atau aktivitas yang berpotensi merusak kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ikan lumba-lumba terkadang terlihat berenang di depan kapal karena beberapa alasan. Beberapa alasan tersebut antara lain, 1. Memanfaatkan gelombang kapal. Ikan lumba-lumba dapat memanfaatkan gelombang yang dihasilkan oleh kapal untuk berenang lebih cepat dan dengan lebih mudah. Saat berenang di depan kapal, ikan lumba-lumba dapat mengikuti gelombang kapal dan bergerak dengan lebih efisien. 2. Mencari makanan. Kapal seringkali menarik ikan ke permukaan laut karena gerakannya yang mengaduk-aduk air laut. Ikan lumba-lumba dapat memanfaatkan situasi ini untuk mencari makanan yang muncul ke permukaan laut. 3. Kepentingan sosial. Ikan lumba-lumba merupakan hewan yang sangat sosial dan senang bermain dan berinteraksi dengan sesama ikan lumba-lumba atau manusia. Ikan lumba-lumba dapat berenang di depan kapal untuk bersenang-senang atau untuk menarik perhatian manusia. Namun, kita harus tetap berhati-hati saat melihat ikan lumba-lumba yang berenang di depan kapal. Kita harus memastikan bahwa kapal tidak melukai atau mengganggu ikan lumba-lumba dan selalu mengikuti aturan yang ada untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberadaan hewan laut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk memberi semangat kami.